Oke bro, kita lanjut dengan pertanyaan, apakah hanya ini yang ada? Hidupku tampak begitu tidak berarti dan terasa hampa. Aku terus berpikir, pasti ada sesuatu yang lebih. Aku ingin ada sesuatu yang lebih. Itulah pertanyaannya bro. Dan jawabannya adalah, ada jauh lebih banyak, tetapi keinginanmu adalah penghalang untuk meraihnya. Keinginan itu seperti tembok yang mengelilingimu. Sedangkan tanpa keinginan adalah pintu. Salah satu hukum kehidupan yang paling paradoks, tetapi sangat mendasar yaitu, menginginkan, maka dirimu akan melewatkan, tidak menginginkan, dan itu milikmu. Yesus berkata, carilah dan dirimu akan menemukan. Tapi Buddha berkata, jangan mencari, jika tidak, dirimu akan melewatkan. Yesus berkata, mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Buddha berkata, jangan meminta, jika tidak, itu tidak akan pernah diberikan kepadamu. Yesus berkata, ketoklah, dan pintu-pintu akan dibukakan. Buddha berkata, tunggu. Lihat, pintu-pintunya tidak tertutup sama sekali. Jika dirimu mengetuk, ketukanmu sendiri menunjukkan bahwa dirimu mengetuk di tempat lain, di tembok, karena pintu-pintu selalu terbuka. Yesus sama tercerahkannya dengan Buddha, karena tidak ada pertanyaan tentang menjadi lebih tercerahkan atau kurang tercerahkan. Tetapi mengapa ada perbedaan ini? Perbedaannya berasal dari orang-orang yang diajak bicara oleh Yesus. Dia berbicara kepada orang-orang yang belum mengetahui misteri kehidupan. Buddha berbicara kepada kelompok yang sama sekali berbeda, para inisiat, para ahli, mereka yang bisa memahami paradoks. Paradoks berarti misterius. Dirimu berkata, hidupku tampak begitu tidak berarti dan hampa. Kehidupan tampak begitu tidak berarti dan hampa, karena dirimu terus-menerus mendambakan lebih. Singkirkan keinginan itu, dan dirimu akan mengalami transformasi radikal. Kehampaan menghilang segera setelah dirimu berhenti meminta lebih. Kehampaan adalah produk sampingan dari meminta lebih. Itu adalah bayangan yang mengikuti keinginan untuk lebih. Biarkan keinginan itu menghilang, dan lihat ke belakang, tidak ada lagi bayangan. Meminta lebih adalah apa yang ada dalam pikiran kita, terus-menerus meminta lebih. Tidak peduli berapa banyak yang dirimu miliki, pikiran akan terus meminta lebih. Dan karena terus meminta lebih, dirimu terus merasa hampa, dirimu melewatkan begitu banyak. Lihat intinya, kehampaan diciptakan dengan meminta lebih. Kehampaan itu tidak ada di sana, itu adalah kekeliruan, tetapi akan tampak sangat nyata ketika dirimu terperangkap dalam jaring keinginan. Lihatlah bahwa keinginan adalah penyebab kehampaanmu. Perhatikan keinginanmu. Saat mengamatinya ia menghilang, dan dengan itu menghilang pula kehampaan. Kemudian datanglah pemenuhan yang sangat amat dalam. Dirimu merasa begitu penuh, begitu terlalu penuh sehingga dirimu mulai meluap.
Dirimu memiliki begitu banyak, sehingga dirimu mulai berbagi, dirimu mulai memberi. Dirimu memberi hanya karena sukacita dari memberi, tanpa alasan lain. Dirimu menjadi seperti awan, yang penuh dengan air hujan, ia harus turun ke suatu tempat. Ia akan turun bahkan di bebatuan, tempat tidak ada yang tumbuh, ia akan turun tanpa syarat. Ia tidak akan bertanya, apakah ini tempat yang tepat untuk dihujani atau tidak. Ia akan begitu terbebani dengan air hujan, sehingga ia harus turun untuk melepaskan bebannya sendiri. Ketika keinginan menghilang, dirimu begitu penuh sukacita, begitu penuh kepuasan, begitu dipenuhi dengan kepuasan, sehingga dirimu mulai berbagi. Itu terjadi dengan sendirinya. Dan kemudian ada makna dalam hidup, lalu ada makna dalam hidup. Lalu ada puisi, keindahan, keanggunan. Lalu ada musik, harmoni, hidupmu menjadi tarian. Kehampaan dan ketidakberartian ini adalah hasil dari perbuatanmu sendiri, jadi dirimu bisa membatalkannya. Dirimu berkata, aku terus berpikir pasti ada sesuatu yang lebih. Itulah yang menciptakan masalah. Dan aku tidak mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih, ada sesuatu yang lebih, jauh lebih banyak dari yang bisa dirimu bayangkan. Aku telah melihatnya. Aku telah mendengarnya. Aku telah mengalaminya. Ada jauh lebih banyak. Tetapi dirimu tidak akan pernah bersentuhan dengannya, jika keinginan terus berlanjut. Keinginan adalah tembok, tanpa keinginan adalah jembatan. Sukacita adalah keadaan tanpa keinginan, kesengsaraan adalah keadaan menginginkan. Dirimu berkata, aku ingin ada sesuatu yang lebih. Semakin banyak keinginanmu, semakin banyak pula yang akan dirimu lewatkan. Dirimu bisa memilih. Jika dirimu ingin tetap sengsara, inginkan lebih banyak dan semakin lebih banyak lagi, dan dirimu akan semakin melewatkan lebih banyak lagi. Ini adalah pilihanmu, ingatlah, ini adalah tanggung jawabmu. Tidak ada yang memaksamu. Jika dirimu benar-benar ingin melihat apa adanya, jangan mendambakan masa depan untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Lihat saja apa adanya. Pikiran terus-menerus meminta, menginginkan, menuntut, dan menciptakan frustrasi, karena ia hidup dalam ekspektasi. Seluruh dunia menderita karena ketidakberartian. Dan alasannya adalah untuk pertama kalinya manusia meminta lebih banyak daripada yang pernah dimintanya. Untuk pertama kalinya manusia menginginkan lebih dari yang pernah diinginkannya. Sains telah memberinya begitu banyak harapan, begitu banyak dukungan untuk menginginkan lebih banyak. Di awal abad ini, ada optimisme besar di seluruh dunia, karena sains membuka pintu-pintu baru, dan semua orang berpikir, zaman keemasan telah tiba, sudah dekat. Kita telah mencapainya. Dalam kehidupan kita, kita akan melihatnya, surga turun ke bumi. Secara alami semua orang mulai menginginkan lebih, dan lebih, dan lebih lagi.
surga tidak turun ke bumi. Sebaliknya, bumi telah menjadi neraka. Sains melepaskan keinginanmu, ia mendukung keinginanmu. Ia mendukung harapanmu, bahwa keinginan tersebut bisa terpenuhi. Dan hasilnya adalah, bahwa seluruh dunia hidup dalam kesengsaraan yang mendalam. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini sangat aneh, karena untuk pertama kalinya, manusia memiliki lebih banyak harta daripada sebelumnya. Untuk pertama kalinya, manusia memiliki lebih banyak keamanan, lebih banyak kenyamanan, lebih banyak teknologi ilmiah, lebih banyak kesenangan daripada sebelumnya. Tetapi lebih banyak ketidakberartian juga ada di sana. Manusia tidak pernah dalam keputusasaan seperti itu, dalam upaya putus asa seperti itu, untuk mendapatkan lebih banyak. Sains memberimu hasrat. Agama memberimu wawasan tentang hasrat, dan wawasan itu membantumu melepaskan hasrat. Lalu tiba-tiba sesuatu yang tersembunyi hingga kini, menjadi tidak lagi tersembunyi, menjadi terlihat. Sesuatu membuncah dalam dirimu, dan semua yang pernah dirimu inginkan terpenuhi, dan lebih banyak lagi. Lebih banyak tersedia, daripada yang bisa dirimu bayangkan, daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Kebahagiaan yang tak terbayangkan turun padamu. Namun persiapkanlah tanah. Persiapkanlah lahan yang tepat. Tanpa keinginan adalah nama dari tanah yang tepat. Cinta bisa menghujani, kebahagiaan bisa menghujani, keilahian bisa menghujanimu. Jadilah dalam suasana hati yang reseptif. Dirimu agresif, dirimu menginginkan lebih, itu adalah agresi, agresi yang halus. Jadilah reseptif, terbuka, tersedia, dan kemudian dirimu berhak atas semua keajaiban yang mungkin terjadi. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti bro. Terima kasih bro.